Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai cooperative learning. Anggota kelompok kami yang pertama ada Putri Eka Puspitasari, NIM 153, kedua ada Amalia Fariskia Ananda, NIM 154, ketiga ada saya sendiri, Ridho Firdaus, NIM 155, keempat ada Isnaini Nur Azizah, NIM 156, kelima ada Nita Nur Ekawati, NIM 157, yang terakhir ada Erisa Puspitasari, NIM 158. Pertama, kami akan menjelaskan apa itu pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran cooperative learning pengajaran yang dicirikan oleh tugas, tujuan, dan struktur penghargaan yang kooperatif dan menuntut siswa untuk secara aktif terlibat dalam diskusi, debat, bimbingan belajar, dan kerja tim. Teori pembelajaran kooperatif menegaskan bahwa siswa belajar paling baik ketika mereka bekerja sama, ketika mereka mendorong dan mengajari satu sama lain, ketika mereka secara individu bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif ada 3. Yang pertama, fasilitator, pelatih, dan pembimbing. Guru menyiapkan bahan untuk digunakan siswa, campur tangan ketika kelompok membutuhkan bantuan, dan memastikan akuntabilitas individu dan kelompok. Tanggung jawab pengajaran utama adalah membangun lingkungan dan struktur sosial yang kooperatif yang akan membantu siswa mempelajari keterampilan sosial dan kerjasama tim, serta keterampilan untuk memecahkan masalah dan resolusi konflik. Enam fase pembelajaran kooperatif. Memperjelas tujuan dan memotivasi siswa, menyajikan informasi, mengatur siswa ke dalam tim belajar, membantu kerja tim dan belajar, presentasi kerja kelompok atau tes materi, dan pengakuan atas usaha dan pencapaian individu dan kelompok. Rencana pembelajaran kooperatif. Ada ruang kelas demokratif, lalu ada penerimaan dan toleransi perbedaan, serta pembelajaran eksperimental. Untuk ruang kelas demokrasi, John Dewey telah menjadi tokoh yang mendominasi dalam mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Dalam bukunya Demokrasi dan Pendidikan, tahun 1916, ia merekomendasikan agar sekolah-sekolah diatur sebagai miniatur demokrasi. Dia percaya bahwa cara terbaik untuk mempersiapkan siswa menuju masyarakat demokratis adalah dengan membantu mereka mempelajari praktis demokrasi di kelas. Yang kedua, penerimaan dan toleransi perbedaan. Kebutuhan untuk mengurusi prasangka antaras dan mempromosikan integrasi dan penerimaan kelompok yang lebih baik menyebabkan pekerjaan pembelajaran kooperatif oleh Sharon tahun 1980 dan rekan 1984 di Israel, dan oleh David serta Roger Johnson tahun 1983 di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, pembelajaran eksperimental. Perspektif ketiga yang memberikan dukungan intelektual untuk pembelajaran kooperatif berasal dari pendidik dan ahli teori dalam perspektif kognitif konstruktivisme seperti Piaget dan Vygotsky yang tertarik pada aspek sosial pembelajaran dan oleh ahli saraf dan psikologi kognitif. Selanjutnya, penggunaan model pengajaran yang berorientasi pada tindakan yang akan merangsang. Yang pertama, ada efek pembelajaran kooperatif. Yang kedua, efek pada prestasi akademik. Yang ketiga, efek pada perilaku kooperatif. Yang keempat, efek pada penerimaan dan toleransi terhadap keberagaman. Apa sih efek
Strategi pembelajaran kooperatif memiliki efek positif pada prestasi akademik untuk semua siswa, tetapi terutama untuk siswa dengan sejarah akademik yang buruk. Saran dan Ernst Lazarowitz tahun 1980 lebih besar meningkatkan pembelajaran informasi dan keterampilan dasar. Siswa dengan kemampuan yang lebih tinggi lebih diuntungkan ketika belajar dengan kelompok dibandingkan dengan kelas individualistis atau kompetitif. Selanjutnya, efek pada perilaku kooperatif. Studi yang dilakukan oleh Saran dan rekan-rekannya pada tahun 1980 dan 1990 menunjukkan dengan jelas bahwa metode pembelajaran atau pengajaran seluruh kelompok versus pembelajaran kooperatif mempengaruhi perilaku kooperatif dan kompetitif siswa. Pembelajaran kooperatif menghasilkan lebih banyak perilaku kolaboratif daripada pengajaran seluruh kelas. Siswa dari kelas pembelajaran kooperatif menunjukkan perilaku yang kurang kompetitif dan lebih banyak kerjasama lintas etnis. Lalu, yang selanjutnya, efek pada penerimaan dan toleransi terhadap keberagaman. Penggunaan strategi pembelajaran kooperatif juga telah terbukti menghasilkan hubungan antar kelompok yang lebih baik. Berbagi tanggung jawab dan interaksi menghasilkan perasaan yang lebih positif terhadap tugas dan orang lain. Memilih pendekatan pengajaran kooperatif. Langkah pertama, memutuskan mana dari beberapa pendekatan pembelajaran kooperatif yang akan digunakan. Konten akademik dan keterampilan sosial yang akan diajarkan. Dan yang terakhir yaitu mengelompokkan siswa yang dilanjut dengan mengumpulkan dan mengorganisir materi terakhir yaitu mengatur lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu aspek penilaian dan pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu presentasi kelas. Yang kedua yaitu tim. Dan yang ketiga kuis. Yang keempat skor peningkatan individu. Yang kelima pengakuan tim. Selanjutnya, materi IPS dalam metode pembelajaran comparative learning. Dari penelitian terdahulu, model comparative learning dapat digunakan untuk menyampaikan materi IPS tentang pertama peta, selanjutnya keberagaman suku dan budaya, kegiatan ekspor-impor, konsep masalah sosial, teknologi produksi, komunikasi dan transportasi, peristiwa proklamasi, kenampakan alam dan sosial budaya, kerajinan dan peninggalan Hindu-Buddha, menghargai peninggalan sejarah sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya konsep kegiatan ekonomi dan jenis-jenis usaha. Konsep koperasi dan yang terakhir adalah biografi tokoh pada masa Hindu-Buddha Islam di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.